Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi, kita akan belajar matematika, masih membahas tentang pecahan. Kali ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian pecahan. Yang pertama kita akan membahas untuk pecahan biasa. Perkalian pada pecahan biasa. Di sini ada contoh 1/2 kali 3/4. Ya, untuk perkalian kita tinggal mengalihkan seperti biasa. 1/2 kali 3/4, maka kita kalikan biasa saja. 1 kali 3, 3, 2 kali 4, 8. Jadi hasilnya 3/8. 4/5 kali 2/3, maka kalikan saja 4 kali 2, 8, 5 kali 3, 15. Lanjut, 3/5 kali 1/3, hasilnya 3 kali 1, 3, 5 kali 3, 15. Nah, ternyata 3/8 ini sudah tidak dapat disederhanakan lagi, tidak dapat dikecilkan lagi. 8/15 juga sudah tidak dapat dikecilkan lagi. Sedangkan 3/5 belas, nah ini masih bisa kita sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Di sini kita lihat 3 ini masih bisa dibagi 3 karena harus adil. 15 juga dibagi 3. Maka 3 dibagi 3 1, 15 dibagi 3 5. Jadi hasil akhirnya adalah 1/5. 3/5 kali 1/3, ini ada juga cara mudahnya. Ya, jadi tidak perlu dikalikan seperti ini sehingga nanti masih harus menyederhanakan seperti ini. Kita bisa langsung saja hitung dengan metode campur antara perkalian dan pembagian, karena per di sini itu sudah sama dengan pembagian. Jadi artinya sama dengan 3 kali 1 dibagi 5 kali 3. Di sini bisa kita hitung silang. 3 dibagi 3, hasilnya 1, maka 1 kali 1, 1, 5 kali 1, 5. Nah, sama kan hasilnya 1/5. Kita ulangi lagi untuk 3/5 kali 1/3 agar lebih jelasnya. Kalau kalian sudah mahir tidak usah seperti ini, jadi langsung metode coret saja. 3 karena sudah sama dengan ini, 3 juga, jadi 3 dibagi 3 itu 1 ya. Jadi hasilnya 1 kali 1, 1/3, ini juga 1 hilang, langsung per 5. Oke, di sini ada contoh lagi 3/5 kali 2/6 kali 10/7. Bagaimana jika seperti ini? Kita gunakan saja metode coret ya. 3 bisa kita coret dengan 6, sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 2. Nah kan jadi 2/2. 2 dengan 2 ini bisa kita coret. Habis 2/2 hasilnya 1. Bilangan bulat. Mana lagi yang bisa kita coret? Di sini ada 5, di sini ada 10. Jadi 5 dibagi 5 itu 1, 10 dibagi 5 itu 2. Ada lagi yang bisa dicoret? Oke, karena tidak ada lagi maka kita lihat di sini 1 kali 1 kali 2, hasilnya 2. Yang bawah atau penyebutnya 1, ini habis 1 juga ya, 1 kali 1 kali 7, berarti 2/7. Ini hasilnya karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Sekarang bagaimana dengan operasi pembagian pada pecahan biasa? Di sini kita ada soal 1/2 dibagi 3/4. Maka untuk pembagian caranya adalah merubah pembagian tersebut menjadi perkalian dengan cara pecahan yang belakang harus dibalik. Soal ini akan menjadi 1/2 kali
3/4 harus dibalik 4/3. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal menghitung seperti menghitung perkalian pecahan. Kita lihat ini boleh langsung dihitung 4/6, tapi masih harus disederhanakan. Sama-sama dibagi 2. Yang atas bagi 2, bawah bagi 2, maka akan menjadi 2/3. Tapi alangkah baiknya kalau anak-anak terbiasa menghitung cepat dengan cara coret tadi ya. Jadi di sini ada yang bisa kita pasangkan, yaitu 2 dan 4. Sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Jadi hasilnya 1 kali 2 2 per 1 kali 3 3. Tidak perlu disederhanakan lagi. Soal berikutnya 4/5 dibagi 2/3, maka akan menjadi operasi perkalian 4/5. Ingat yang depan tetap, kemudian pembagian menjadi perkalian. Soal yang belakang dibalik, 3/2. Kita langsung saja dengan menggunakan cara dicoret ya. 2 dengan 4 bisa dipasangkan. 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Maka hasilnya adalah 2 kali 3 6, 5 kali 1 5. Soal berikutnya 3/5 dibagi 1/3, maka kita rubah dulu menjadi perkalian. 3/5 kali 3/1. Hasilnya 3 kali 3 9 per 5 kali 1 5. 5 dibagi 9 atau 5/9. Ini kalau misalkan ada soal pilihan ganda dan dalam bentuk pecahan campuran, maka 9/5 harus kita rubah menjadi bentuk pecahan campuran. 9 dibagi 5, maka hasilnya 1, sisanya 4/5. Nah, sekarang bagaimana jika operasi perkalian itu dicampur antara bilangan pecahan dengan bilangan bulat atau bilangan utuh? Di sini ada contoh 1/2 kali 5. Maka sama saja ya, jadi angka 5 ini kita anggap, angka 5 ini sebenarnya adalah angka 5/1, atau 5 dibagi 1 kan 5. Jadi angka 5 itu 5/1. Tidak perlu kita tulis, yang jelas angka 5 itu ada di bagian pembilang atau di bagian atas. Jadi jika bertemu perkalian pecahan dengan bilangan bulat seperti ini, langsung saja 1 kali 5, 5/2. Karena 2 ini harusnya di bawah 5 ada 1. Jadi 2 kali 1 2. Nah, sekarang kalau 2/3 kali 6 sama saja, jadi di sini 2 kali 6/3. Nah, untuk yang seperti ini bisa kita gunakan cara dicoret ya. 6 dicoret dengan 3 bisa. Sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3 1, 6 dibagi 3 2. Jadi hasilnya 2 kali 2 dibagi 1, atau 2 kali 2 4, 4 dibagi 1 tetap 4. Ini adalah hasilnya. Kalau nanti kalian sudah mahir, tidak perlu lagi dengan cara yang ribet ya, langsung dari sini, dari soal bisa kita coret 3 dengan 6. 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 2. Hasilnya sudah terlihat 2 kali 2 dibagi 1 4 ya, 4/1 kan tetap 4, jadi hasilnya 4. Nah, jika seandainya ini operasi pembagian, bagaimana jika pembagian pecahan dengan bilangan bulat atau bilangan yang utuh? Caranya sama, karena ini 1/2 dibagi 5, maka 5 kita anggap 5/1. 5 dibagi 1 ya, 5/1 kan tetap 5, tidak merubah besarnya angka. Jadi nanti akan menjadi 1/2 dibagi 5/1. Cara menghitungnya sudah seperti operasi pembagian yang pecahan biasa dengan pecahan biasa. 1/2 kali 5/1-nya dibalik jadi 1/5. Maka hasilnya 1 kali 1 1,
2 kali 5 10. Ini hasilnya. Kalau dibuat pecahan desimal ya 1 ditulis, kemudian komanya maju 1 langkah karena per 10. Komanya maju 1, depannya diberi 0. Jadi kalian bisa melihat di pilihannya mau pecahan biasa atau hasil pecahan desimal. Yang berikutnya 2/3 dibagi 6 sama juga. Akan kita jadikan pecahan biasa dengan pecahan biasa. 2/3 dibagi 6. 6 utuh berarti 6 dibagi 1. Kan hasilnya tidak berubah, tetap 6. Kemudian menghitungnya pecahan biasa dibagi pecahan biasa. 2/3 pembagian diganti perkalian, yang belakang dibalik 1/6. Kita hitung 2 kali 1 2 per 3 kali 6 18. Tapi untuk lebih mudahnya langsung kita gunakan cara dicoret. 2 dengan 6 sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 3. Maka hasilnya 1 kali 1 1 per 3 kali 3 9. Ini hasilnya. Sekarang kita lanjutkan perkalian dan pembagian pecahan jika jenisnya pecahan desimal. Di sini kita lihat perkalian. Ini ada contoh 5 kali 1,02, di mana 1,02 itu adalah pecahan desimal. Maka untuk perkalian kita kalikan bersusun seperti kalau kita mengalihkan bilangan biasa saja, misal 5 kali 102. Ini kan bukan pecahan, jadi mengalihkannya sama seperti ini dengan perkalian bersusun. Untuk perkalian bersusun, karena yang depan ini cuma 1 digit, yang belakang ada 3 digit, maka kita balik 102 kali 5. Kita kalikan biasa. 2 kali 5 10, tulis 0 simpan 1. 0 kali 5 0, ditambah 1 1, kemudian 1 kali 5 5. Ini adalah hasil 102 kali 5. Untuk desimal kalian harus memperhatikan bilangan yang ada di belakang koma. Di belakang koma ada 2 bilangan. Jadi untuk hasilnya yang 510 juga harus diberi koma sesuai yang ada di soal. Jika ada 2 angka di belakang koma, maka di jawabannya juga diberi 2 angka di belakang koma. Kita lihat 1 2. Nah, jadi 5 kali 1,02 itu hasilnya 5,10. Untuk angka 0 yang ada di posisi paling belakang setelah koma, maka angka 0 ini boleh tidak ditulis atau boleh diabaikan. Jadi misalkan nanti di soal pilihan ganda ada jawaban pilihan 5,1, ini boleh, nolnya tidak usah diikutkan. Contoh berikutnya ada 5,30 kali 1,02. Ingat 5,30 mempunyai 0 yang ada di posisi akhir di belakang koma. Maka boleh kita abaikan. Jadi akan menjadi 5,3 kali 1,02. Karena kalau tetap dihitung 0 itu pemborosan waktu, nanti kita menghitungnya. Abaikan saja kalau ada di posisi terakhir setelah koma. Oke, kita lanjutkan menghitungnya. Kita buat perkalian bersusun. Komanya kita abaikan dulu. Kita hitung seperti menghitung angka bulat saja. 102 kali 53. Komanya kita simpan dulu. 2 kali 3 6, kemudian 0 kali 3 0, 1 kali 3 3. Berikutnya 2 kali 5 10, tulis 0 simpan 1. 0 kali 5 0 ditambah 1 berarti 1. 1 kali 5 5. Kita hitung ke bawah lagi. 6
0, 3 tambah 1, 4, 5. Nah, seharusnya kalau ini angka biasa, angka bilangan bulat, bukan pecahan, maka hasilnya 5406. Tapi kembali lagi bahwa kita menghitung pecahan, pecahannya berjenis pecahan desimal, maka kita kembali ke soal. Di soal kita lihat ada berapa bilangan yang ada di belakang koma. Yang depan ini ada 1, kemudian yang di belakang ini ada 2, berarti ada 3 angka di belakang koma. Maka untuk jawabannya juga harus 3 angka di belakang koma. Di sini ada 1, 2, 3, maka hasilnya harus diberi koma. 3 angka di belakang koma. Jadi 5,30 kali 1,02 hasilnya 5,406. Untuk pembagian bagaimana jika ada 5,30 dibagi 1,02? Kalau untuk pembagian bagaimana? Nah, untuk lebih mudahnya kita buat desimal itu menjadi pecahan biasa. 5,30 ini artinya 530 per 100. Kemudian dibagi 102 per 100. Seperti menghitung pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa, maka kita jadikan perkalian 530 per 100 kali yang belakang dibalik 100 per 102. Nah kan bisa dicoret, ini hilang jadi 1, maka akan menjadi 530 per 102. Bagaimana cara menghitungnya? Kita gunakan porogapit. Kita gunakan porogapit. 530 dibagi 102, kira-kira karena ini ada 100, ini 505 ya. 102 dikali 5 ada 510. Dikurangi tinggal 20. 20 dibagi 102 tidak cukup, maka kita harus membeli 0 menjadi 200, tapi tidak gratis karena kita nambah 0, maka di belakang 5 diberi koma. 200 dibagi 102, kalau 2 kurang berarti 1 ya. 102 kali 1 102. Kita kurangi lagi 98. Kalau sudah seperti ini 98 harus dibagi 102. Karena tidak cukup, maka kita beli 0 lagi, tapi pembelian berikutnya akan gratis, tidak usah diberi koma lagi. Jadi ada 980, maka 980 dibagi 102 ya kira-kira 9 ya. Di sini berarti 102 kali 9 918. Nah, begitu seterusnya. Ini masih bisa dilanjutkan lagi. Tapi kalau mau kita bulatkan hasilnya, boleh berhenti di sini. Jadi nanti kita bisa menjawab 530 dibagi 102, hasilnya 5,19. Demikian anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.